Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajarpedia bareng saya Wisnu Hera. Oke, dalam video kali ini kita akan coba membahas sebuah teknologi jaringan lagi ya. Kalau sebelumnya kita sudah familiar dengan Local Area Network atau yang sering disingkat dengan LAN, di sini kita akan bicara salah satu turunannya, Virtual Local Area Network atau VLAN. Jadi sebuah local area network tapi berbasis software yang kita bisa konfigurasi baik itu di switch ataupun di router. Nah, bagaimana kita melakukan konfigurasinya, kemudian apa fungsinya nanti ketika kita sudah mengimplementasikan VLAN, kita akan bahas lebih lanjut di video ini. Jangan di skip, tonton terus Ajarpedia. Nah, di sini kita sudah diberikan sebuah soal nih. Ini soal saya ambil dari Cisco Networking Academy, dari course Switching Routing Wireless Essential. Kemudian diambil dari modul 3.6.1 tentang implement VLAN and trunking. Nah, di sini kita sudah dihadapkan di sebuah topologi. Topologi ini terdiri atas 3 buah switch. Ada switch A, B, dan C. Switch B di sini terhubung ke 3 buah klien. Masing-masing itu masuk di VLAN 10, 20, dan 30. Kemudian di switch C ada VLAN 10, 20, 30 di 3 buah PC ini. Plus di sini ada gabungan PC dan IP phone. Di sini ada IP phone yang nanti kita akan set di VLAN 40 untuk VLAN voice. Dan satu lagi di sini ada PC juga yang masuk di VLAN 10. Nah, nanti kedua switch ini, seluruh klien yang ada di bawah itu harus bisa saling berkomunikasi melalui switch A. Nah, switch A ini nanti akan kita set sebagai trunking switch-nya. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa VLAN itu memiliki identifier berupa angka. Nah, jadi nanti di sini pasti ketika kita bicara VLAN itu akan ada yang namanya VLAN number. Di sini VLAN number yang perlu kita set ada 6, 10, 20, 30, 40, 99, dan 100. Kemudian, selain itu, untuk memudahkan kita mengingat VLAN itu punya siapa, di sini ada VLAN name. Tidak seperti LAN ya, kabel LAN misalnya bisa kita kasih label, ini kabel ke gedung A misalnya. Nah, kalau secara software, VLAN itu nggak bisa dikasih label tentunya. Jadi harus secara software base kita harus kasih nama. Admin, account, HR, dan seterusnya. Kita bikin dulu di switch B-nya dulu aja. Oke, seperti biasa kita ketok pintu dulu, enable, dan configure terminal. Kemudian kita set masing-masing VLAN-nya, VLAN 10 dengan name admin. Kemudian kita set VLAN 20 dengan name account. Kemudian kita set lagi VLAN 30 dengan name HR. Kemudian kita bikin VLAN 40 dengan name voice. Selanjutnya VLAN 99 untuk manajemen. Name management. Dan yang terakhir VLAN 100 untuk natif. Nah, konfigurasi ini perlu kita ulangi di switch A dan switch C. Kalau saya lebih senang untuk mempercepat itu saya copy perintahnya, kemudian saya taruh di notepad. Nah, yang kita tidak inginkan bisa saya replace. Replace, kemudian kita pastekan di sini, replace all. Yang nggak kita pengenin, misalnya tadi saya ada salah ketik, kita hapus. Kemudian ini juga informasi ini kita tidak butuhkan, dihapus. Ini juga dihapus, ini juga dihapus. Sehingga sisa perintah murni seperti ini. VLAN 10 admin, VLAN 20 account, VLAN 30 HR, VLAN 40 voice, VLAN 9 manajemen, VLAN 100 natif ketinggalan. Nah, natif.
Oke. Kemudian kita kopikan ke switch A. Enter. Paste. Tuh, masuk semua. Switch C. Enter. Dan paste. Oke, jadi semua. Selain untuk mempercepat ketika misalnya kita harus melaksanakan ujian, ini juga mempercepat untuk mencegah kita typo. Nah, misalnya C-nya kurang 1, S-nya nggak ada misalnya, seperti itu. Karena kalau namanya tidak sama persis dengan di soal, kunci jawaban yang ada di siswa networking academy ini tidak mencatat itu sebagai kebenaran. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah punya konfigurasi yang sama di A, B, dan C. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, part 2, assign ports to VLANs. Sebuah port, sebuah VLAN itu harus diasosiasikan. Jadi keduanya harus saling berhubungan agar nanti bisa dipakai. Nah, ketika VLAN tanpa port atau port tanpa VLAN, ya nanti dia akan jatuhnya seperti switch biasa. Dia akan melewatkan data seperti itu aja. Kita tidak melakukan pengelompokan. Nah, sehingga di sini kalau dikatakan kita harus menempatkan sebuah port sesuai dengan addressing table-nya. Di switch B yang akan kita config ini, ada 3 buah port yang harus kita asosiasikan dengan VLAN. Fast Ethernet 1, VLAN 10, Fast Ethernet 2 dengan 20, Fast Ethernet 3 dengan VLAN 30. Kita langsung aja. Interface Fast Ethernet 01, ya, switch port, mode. Nah, mode di dalam VLAN itu ada 3. Yang pertama adalah mode akses. Mode akses adalah ketika sebuah VLAN dan sebuah port itu diasosiasikan satu dengan satu. Nah, jadi satu buah port, misalnya di situ Fast Ethernet 01, itu diasosiasikan dengan VLAN 10. Dan dia hanya bisa satu. Ketika ada VLAN 20 melewat, dia nggak bisa tertolak. Karena dia cuma bisa melewatkan VLAN 10. Taggingnya hanya bisa dia terima yang memiliki tagging 10. Yang kedua, mode terang. Kalau mode terang, ini satu port bisa beberapa VLAN. Misalnya Fast Ethernet 01 diset ke VLAN 10, 20, 30, 40. Maka 10, 20, 30, 40 boleh lewat. Nah, kalau ada yang lain 50 misalnya, dia nggak bisa lewat karena tidak di-okekan. Tapi kalau tidak ada hanya terang saja, maka dia bisa melewatkan semua VLAN itu tadi. Yang ketiga, nah ini yang mode dynamic. Kalau yang 2 mode awal tadi, static, akses dan terang, ini disebut sebagai mode statik. Yang terakhir, yang ketiga, ini ada mode dynamic. Nah, mode dynamic ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama dynamic auto, yang kedua dynamic desirable. Kesamaannya, keduanya akan bisa menyesuaikan dengan ujung yang diajak bicara. Saya dynamic nih. Ujung sana, saya terkoneksi ke terang. Maka saya akan berubah menjadi terang. Ujung sana, akses. Maka saya akan berubah menjadi akses. Tapi kalau sama-sama auto, nah, auto dengan auto, sini dynamic auto, di sana juga dynamic auto. Maka saya akan menjadi akses. Di sana juga akan menjadi akses. Berbeda dengan desirable. Kalau saya desirable, di ujung sana juga desirable, maka kita berdua itu akan menjadi terang. Beda ya tadi, kalau auto di sana auto, itu akan jadi akses. Kalau desirable, di sana juga desirable, jatuhnya jadinya terang. Kalau berbeda, di sini auto, di ujung sana desirable, atau kebalikannya, saya yang desirable, di ujung sana yang auto, itu juga akan jadi terang. Jadi itu perbedaan sedikit di auto dan di desirable. Nah, kalau di soal ini, di switch B Fast Ethernet 01, karena kita cuma butuh satu VLAN, maka kita set modenya jadi akses. Kemudian kita spesifikan switch port aksesnya ini untuk VLAN 10. Kita lakukan hal yang sama untuk Fast Ethernet 02. Mode akses, aksesnya kita ganti ke VLAN 20. Lalu port yang ketiga, modenya akses, kita ganti ke VLAN 30. Konfigurasi ini perlu kita juga lakukan di
switch C. Sehingga kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Kita copy, kemudian kita replace. Nah, kemudian kita bersihkan yang tidak kita butuhkan. 01 mode akses VLAN 10, 02 mode akses VLAN 20, 03 mode akses VLAN 30. Copy, taruh di switch C. Enter. Nah, B dan C sudah punya. 01 VLAN 10, 02 VLAN 20, 03 VLAN 30. Tapi di switch C itu masih ada port yang keempat. Nah, fast Ethernet 04. Sehingga kita harus konfigurasi juga di 04-nya. Switch out mode akses, kemudian akses VLAN-nya adalah VLAN 10. Ini yang pertama dulu nih. VLAN 10. Kemudian di sini ada VLAN kedua, VLAN voice. Kalau yang pertama tadi VLAN data, yang kedua ini adalah VLAN voice. Nah, VLAN voice itu punya konfigurasi spesifik, di mana kita harus menjaga QoS-nya agar sesuai dengan standar voice. Perintahnya adalah MLS, QoS, Trust, QoS, Class of Service. Kemudian kita bentuk switch port voice VLAN-nya. 40. Enter. Nah, voice VLAN-nya sudah jadi. Ini sekaligus masuk ke step keduanya. Yang ada VLAN voice cuma ada di switch C, karena dia masuk ke IP phone-nya. Sedangkan di switch B ini tidak ada VLAN voice. Ya. Oke, kemudian yang ketiga kita diminta untuk mengkonfigurasi VMI, Virtual Management Interface. Ini digunakan untuk melakukan remote ke sebuah perangkat switch ini. Jadi kita misalnya mau telnet, mau SSH, itu menggunakan VMI. Sebaiknya menggunakan VMI dan sebaiknya diplot ke VLAN tertentu agar dia spesifik. Juga menjaga keamanan. Lebih secure ketika kita menggunakan satu VLAN sendiri untuk konfigurasi. Nah, yang membedakan adalah VLAN manajemen VLAN ini harus punya IP address. Karena kalau tidak punya IP address, si VLAN ini nggak bisa ditembak untuk remote network-nya, remote access-nya. Karena telnet dan SSH butuh IP address. Jadi di sini, setelah kita masuk ke interface VLAN 99-nya, kita akan set IP address-nya sesuai yang ada di sini. A252, B253, dan C254. Ini kita di C. Oke, kita set C yang C dulu. Interface VLAN 99. Ketika kita masuk ke interface VLAN, dia otomatis akan mengubah si VLAN ini jadi kondisi hidup, di up. Jadi, ketika kita selesai mengetikkan perintah interface VLAN, itu kita nggak perlu lagi terakhir no shutdown. Nah, jadi cukup langsung interface VLAN, kemudian IP address. IP address-nya adalah C 192.168.99.254. Jangan lupa diikuti dengan subnetnya. Oke, selesai. Kita pindah ke A. Sama, interface VLAN 99. Kemudian IP address 192.168.99.255. 255.255.255.0. Kemudian kita pindah ke B. Sama, interface VLAN 99, IP address 192.168.99.253. 255.255.255.0. Nah, sudah jadi 3 virtual management interface. Ini. Kemudian kita akan masuk ke part 3. Nah, di sini ada switch A yang harus melewatkan data 10, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dalam satu jalur G01
dan satu jalur G02 yang ke arah switch C. Nah, untuk kebutuhan ini kita butuh satu port yang bisa melewatkan lebih dari satu VLAN. Nah, penjelasan sebelumnya tadi yang mode itu disebut sebagai mode terang. Khusus untuk yang part 3 kita diminta untuk static trunking. Jadi kita harus set modenya jadi terang. Sedang part 4 kita diminta untuk dynamic, berarti kita menggunakan mode yang ketiga, mode dynamic. Oke, kita set dulu yang static antara switch A dan switch B. Berarti switch B G01, switch A juga G01. Kita masuk dulu di interface G01. Kemudian kita set switch port mode static terang ya. Modenya adalah terang. Nah, kemudian terangnya harus kita juga disable DTP-nya, Dynamic Trunking Protocolnya. Ini sama sebenarnya perintah yang terakhir di A ini dan perintah yang di B ini sama. DTP di kedua port. Jadi di sini di disable, di ujung yang sana juga di disable. Perintahnya adalah switch port no negotiate. Kemudian yang ketiga, kita akan buat native VLAN-nya. Kita akan buat native VLAN-nya. Apalagi itu native VLAN. Nah, jadi native VLAN itu sebuah metode untuk melewatkan paket data yang non VLAN. Misalnya di hub. Nah, saudara kembarnya si switch nih, ada hub. Hub itu tidak bisa mengakomodir VLAN. Dia tidak ada VLAN-nya karena dia berada di layer 1, dia tidak punya MAC address, apalagi IP address. Nah, dia tidak punya tagging VLAN, tapi dia harus bisa berkomunikasi dengan seluruh perangkat jaringan. Nah, oleh karena itu, dibentuklah native VLAN untuk paket-paket yang dari switch-switch yang seperti dari hub-hub seperti ini. Kemudian, mungkin ada switch yang dari generasi lawas sekali yang belum mengakomodir teknologi VLAN, itu juga akan dilewatkan di jalur native VLAN. Begitu juga dengan trunking. Trunking itu juga berkomunikasi lewat native VLAN-nya. Sehingga native VLAN itu akan selalu ada di dalam sebuah switch. Default-nya dia berada di VLAN 1. Jadi kalau nggak diutak-atik, default VLAN 1 itu juga sekaligus sebagai native VLAN. Nah, di soal ini kita diminta untuk memindahkan native VLAN-nya bukan lagi di VLAN 1, tapi di VLAN 100. Perintahnya adalah switch port, terang, native VLAN 100. Nah, di sini kita sudah mindahkan ke VLAN 100. Ketika kita buka di switch A, ternyata ada error. Nah, ada error inconsistent port type. Inconsistent port type. Yang satu terang, yang satu ini kemungkinan masih akses. Nah, yang satu terang, yang satu masih akses. Sehingga ada inkonsistensi port. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, ada mismatch. Mismatch-nya apa? Di port B, di gigabit 01B, itu sudah menggunakan native VLAN di port 100. Tapi, di port A itu masih default-nya, default VLAN. Masih native-nya di port di VLAN 1, sehingga yang satu sudah 100, yang satu masih VLAN 1. Nggak bisa berkomunikasi, karena beda VLAN number. Nah, ini juga muncul nih, di switch A. Di tempatku masih VLAN 1, tapi di ujung sana pakainya VLAN number 100, sehingga mismatch, nggak bisa berkomunikasi. Kita harus benerin di switch A-nya. Sama perintahnya, kita masuk ke interface G01. Kemudian kita bentuk dia jadi mode terangnya dulu, sama seperti ini, kita bentuk mode terangnya biar tidak terjadi inkonsistensi port type-nya tadi. Terang. Nah. Oke. Kemudian kita buat agar DTP-nya nonaktif, switch port non-negotiate. Dan yang terakhir, kita buat agar dia konsisten lagi. Switch port terang native
VLAN 100. Nah, di sini portnya jadi konsistensi restore. Karena keduanya sudah pakai 100. Di sini pakai 100, di sini pakai 100. Ini kepotong nih. Satunya di sini, nolnya di sini. Nggak apa-apa. Artinya, kedua port sudah berkomunikasi dengan native VLAN yang sama. Satunya 100, satunya juga 100. Aman sudah. Oke. A dengan B beres. Sekarang kita urus yang A dengan C. Nah, A dengan C ini unik karena kita diminta untuk berkomunikasi dalam mode dynamic. Trunkingnya dalam mode dynamic. Trunking mode dynamic, seperti yang saya bilang tadi, harus keduanya, kalau mau trunking, kalau dalam mode trunking, karena di sini diminta negosiasinya dalam bentuk trunking, harus keduanya desirable atau desirable dengan auto. Tidak bisa auto dengan auto. Kalau auto dengan auto, maka dia akan jadi akses. Dia akan jadi akses. Nah, masalahnya di sini dimintanya keduanya adalah dynamic. Tidak boleh satunya statik. Ini. Di switch C itu DTP. Di switch C itu DTP. Switch A itu juga dynamic karena harus negotiate, bukan non-negotiate. Nah, sehingga kita coba cek dulu di sini. Di switch A dulu. Kita set show interface G02. Kita mau lihat switch portnya ini mode apa. Nah, kalau kita lihat, switch portnya dia dalam mode dynamic auto. Dynamic auto. Sekarang kita coba di switch switch C. Kita lakukan hal yang sama. Show interface G02 switch port. Ternyata di sini juga dynamic auto. Nah, karena auto dengan auto, ketemulah akses. Nah, operasional modenya dia berubah jadi akses. Berarti, salah satu harus kita buat jadi dynamic desirable. Di sini yang diminta adalah konfigurasi di SWA. SWC-nya jangan diutak-atik. SWC-nya biarkan default. Sedangkan SWA-nya yang kemudian kita rubah menjadi dynamic desirable. Configure terminal. Kita masuk ke interface G02. Kita set switch port mode dynamic desirable. Enter. Dia akan up, down, kemudian up lagi. Kemudian kita bikin native VLAN-nya. Kita bikin native VLAN-nya. Switch port trunk native VLAN 100. Nah, tentunya ini nanti akan memunculkan inkonsistensi tadi. Nah, sama seperti yang tadi ketika dari A ke B tadi. Di sini karena nggak perlu utak-atik modenya, kita tinggal set untuk native VLAN-nya aja. Sama interface G02. Kemudian switch port trunk native VLAN 100. Selesai, seharusnya di sini completion-nya sudah 100. Kalau belum nanti silahkan cek di check result ini. Nah, di bagian assessment item dilihat lagi mana yang belum full. Ini belum hijau ininya. Nah, dalam kondisi ini seharusnya PC dengan PC dalam VLAN yang sama itu sudah saling bisa berkomunikasi satu sama lain. Ini seharusnya sudah bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Misalnya di sini PC 1 10.10 dengan PC 4 10.11 di VLAN 10. Saya coba misalnya ping 192.168.10.11. Bisa. Ini juga VLAN yang sama, VLAN 10. Kita ke 12. Nah, bisa juga. Sedangkan ke ini 2021, yang pertama dia beda subnet, yang kedua dia beda VLAN. Seharusnya tidak bisa. 20.21. Nah, nggak bisa. Dia request timeout.
tidak nyampe. Nah, sekarang gimana kalau satu subnet tapi beda VLAN? Misalnya di sini nih, ini VLAN 20. IP-nya saya ganti sehingga satu subnet dengan yang 10. Nah, 10 misalnya titik, di sini itu juga 11, 12, saya kasih 13. Nah, kemudian saya ping lagi dari PC 1. 13. Walaupun dia satu subnet, tapi karena dia sudah berbeda VLAN taggingnya, di sini dia anggotanya VLAN 20 nih, port ini. Anggotanya VLAN 20, sehingga walaupun dia satu subnet, dia dianggap beda grup, beda kelompok, sehingga tidak bisa dilakukan pingnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, tadi kita sudah coba latihannya. Kemudian saya pengen jelaskan, apa sih kemudian fungsinya bikin VLAN, Pak? Buat apa sih susah-susah bikin VLAN, bikin grouping-grouping itu? Sebenarnya bikin VLAN awalnya susah, tapi kemudian kita akan lebih mudah untuk melakukan manajemen. Contohnya misalnya, saya mau memanage. Tadi misalnya ada 5 ya, ada 5 bagian, anggaplah 5 VLAN. Ada 3 bagian yang boleh mengakses internet, 2 bagian yang nggak boleh mengakses internet. Maka kita bisa lakukan konfigurasi berdasarkan VLAN-nya. Nah, misalnya yang keluar, jalur keluarnya, jalur terangnya, itu yang di-allowed misalnya cuma 10, 20, 30. 40 dan 50-nya ini tidak dimasukkan dalam daftar allowed. Otomatis 2 ini nggak bisa lewat di terang. Yang bisa lewat di terang cuma 3. Nah, atau misalnya mau melakukan pembatasan bandwidth. Nah, pembatasan bandwidth-nya yang di-set adalah VLAN, sehingga dimanapun bagiannya, kalau kemudian kita mau set, tidak harus berbasis subnet. Tidak harus berbasis subnet, jadi berbasis VLAN. VLAN 10, 20, 30 limitasinya sekian. VLAN 40 limitasinya sekian. VLAN 50 limitasinya sekian. Tinggal kita set di port-port yang ada itu. Ini anggota VLAN berapa? Kamu nyolok ke VLAN berapa? Kamu nyolok ke VLAN berapa? Nah, itu akan lebih fleksibel dibandingkan menggunakan subnetting. Kemudian misalnya kita mau batasi akses, firewall. Nah, kita juga bisa plotting berdasarkan VLAN-nya dibandingkan menggunakan subnet. Jadi masih banyak lagi pengembangan-pengembangan yang bisa kita lakukan dari VLAN. Intinya VLAN itu adalah regrouping. Jadi regrouping ke kelompok-kelompok sehingga kita bisa melakukan manajemen yang lebih mudah di dalam jaringan dalam kelompok-kelompok VLAN tersebut. Baik, video kali ini kita sudah bahas VLAN. Mungkin video yang lain kita akan ketemu dalam topik bahasan yang lain. Jangan bosan untuk belajar, kita ketemu lagi dalam video Ajarpedia selanjutnya. Saya Wisnu Hera, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.